Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilham perang, resolusi jihad. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945 itu, kita bangsa Indonesia bisa bernapas lega. Tapi tugas mengisi kemerdekaan luas tak terbatas. Dan penjajah Belanda si angkara murka, tidak rela Indonesia menjadi tanah merdeka. Belanda masih bernafsu untuk tetap mencengkeramkan kuku-kukunya yang tajam kepada Indonesia. Maka akal busuk dan akal licik Belanda terus mereka lancarkan. Maka dengan membonceng tentara Inggris, tentara sekutu, Belanda datang ke Indonesia, ke Surabaya, dan mereka mulai menakut-nakuti rakyat jelata. Tapi kemerdekaan adalah kehormatan. Rakyat Surabaya dan Jawa Timur dan seluruh Indonesia tidak rela Indonesia kembali dijajah. Indonesia sudah merdeka dan harus tetap merdeka. Melihat gelagat yang sangat berbahaya itu, rakyat Surabaya mulai waspada. Para santri lalu menutup dan menyimpan kitabnya bersama para pejuang buruh dan orang-orang berakal sehat. Mereka mulai mengasah parang, pedang, kelewang. Tentara keamanan rakyat menyiapkan senjata walaupun apa adanya, semua dalam satu paduan jiwa, merdeka atau mati. Sekali merdeka tetap merdeka. Mereka semua siap menghadapi musuh dengan keberanian yang sempurna. Inggris dan Belanda terus beraksi. Rakyat Surabaya mulai ditembaki. Rakyat Surabaya, tentara, semua siap sedia. Saat itu pula seorang kiai sepuh, Kiai Hasyim Asy'ari namanya, yang melihat umat dengan kacamata rahmat, bahwa terasa berat bagi beliau penderitaan umat. Maka pada tanggal 22 Oktober 1945, Kiai Hasyim Asy'ari lalu mengumpulkan para kiai se-Jawa dan Madura. Hasil musyawarah para kiai yang dipandu Kiai Hasyim Asy'ari, yang berdasarkan akal sehat, yang takarrub kepada Allah, maka tercetuslah resolusi jihad bahwa wajib hukumnya berjuang membela kemerdekaan, dan siapa yang gugur dalam perang kemerdekaan, mereka tercatat sebagai kusuma bangsa dan syahid di jalan Allah. Fatwa resolusi jihad itu dicatat sebagai mustika jiwa oleh seorang pemuda berumur 25 tahun, Bung Tomo namanya,
suara Bung Tomo menggelegar di angkasa Surabaya. Rakyat Surabaya bersama dengan tentara keamanan rakyat dan para santri-santri dengan keberanian yang total menyerbu ke medan perang. Sebagian pejuang yang tertembak, tersungkur di jalan-jalan raya, luka-luka mereka yang merah mekar laksana bunga mawar yang berpadu dengan keikhlasan hati mereka yang putih laksana bunga melati. Mawar dan melati, mawar merah, melati putih, mawar dan melati, merah putih, bendera tanah airku. Allahu Akbar. Dengan Allahu Akbar, peluru Belanda menjadi kecil. Dengan Allahu Akbar, mitraliur musuh menjadi kecil. Peluru senapan mesin menjadi kecil. Tank-tank musuh akan menjadi kecil. Bahkan maut pun dianggap kecil. Allah yang maha besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Amboy, jangan lupakan peristiwa itu. 10 November 1945 tanggalnya. Mereka yang gugur melawan musuh adalah pahlawan. Kiai Hasyim Asy'ari menjadi pahlawan. Kiai Wahab Hasbullah menjadi pahlawan. Kiai Haji Zainul Arifin menjadi pahlawan. Dan Bung Tomo yang bertakbir itu semua menjadi pahlawan. Dan mereka yang gugur tercatat sebagai pahlawan. Maka tanggal 20 Oktober kemudian dicetuskannya resolusi jihad, kemudian menjadi Hari Santri Nasional. Kenapa para kiai dan kaum santri serta seluruh rakyat Indonesia harus cinta kepada bangsa dan tanah air? Kita minum air Indonesia di darah kita. Kita makan beras dan buah-buahan Indonesia menjadi daging. Kita menghirup udara Indonesia menjadi nafas kita. Kita bersujud di atas bumi Indonesia, berarti bumi Indonesia adalah sajadah kita. Dan bila tiba saatnya kita mati, kita semua akan tidur dalam pelukan bumi Indonesia. Daging kita yang hancur membusuk akan bersatu kembali dengan harumnya bumi Indonesia. Maka tidak ada alasan untuk tidak cinta kepada bangsa dan tanah air. Tidak ada alasan untuk tidak cinta kepada Indonesia. Indonesia, tanah sajadah, tempat kita bersujud kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.